Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 21 ayat 2-4. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur pagi hari ini jika Engkau boleh memperbolehkan kami untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, supaya kami memiliki kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami hari ini dan esok dan sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan yang menjadi dasar dari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Sabar, sebuah kata yang mudah kita ucapkan atas situasi orang lain. Namun, apakah kata itu juga mudah dikenakan pada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi? Sabar menjadi sebuah kata yang syarat dengan makna, juga memiliki kekuatan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik
jika kita bisa melakukannya. Dalam bacaan kita hari ini, Yakobus mengajak kita semua melihat cara hidup Ayub, seorang yang kaya raya dan kemudian jatuh miskin. Saat itu, saat dia berada di dalam hidupnya yang paling bawah, tak ada seorang kawan pun, saudara, rekan yang mau bersama dengan dia. Dia menjalani semuanya itu sendiri. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian berada pada posisi Ayub, apakah yang Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan? Apakah mengeluh, marah, atau diam mencari kehendak Allah? Hidup yang kita jalani selalu memunculkan suka dan dukanya setiap saat. Masalah datang silih berganti. Hal ini yang sering membuat kita sulit memastikan bahwa kita akan sabar menerima segala situasi dan kondisi. Apalagi situasi dan kondisi pada masa pandemi ini. Kehidupan menjadi semakin rumit. Saya katakan rumit, bukan sulit. Karena sulit mungkin bagi sebagian orang. Rumit menjadi kata yang saya pakai untuk menggambarkan kehidupan kita pada saat ini. Karena kerumitan itu memunculkan detail yang perlu kita perhatikan pada setiap aksi yang akan kita lakukan. Hal yang paling mudah, sekarang kita tidak bisa masuk rumah begitu saja tanpa kita mencuci tangan, melepas masker, atau bahkan mengganti pakaian kita. Hidup menjadi rumit. Bapak Ibu Saudara, sejenak mari kita merenungkan bagaimana kita menyikapi kehidupan kita pada masa pandemi ini yang telah berlangsung kemarin. Mungkin kita marah karena kebebasan kita dibatasi. Mungkin kita sedih karena teman-teman dan saudara kita banyak yang terdampak dan terinfeksi virus COVID-19 ini. Lalu mungkin juga kita khawatir dengan pekerjaan kita. Mungkin juga kita takut atas kondisi sekitar kita. Kita takut untuk berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Respon apa yang kita ambil? Atau kita berlaku reaktif? Reaktif seringkali menjadi pilihan pertama tanpa kita sadari. Reaktif berarti beraksi langsung terhadap kondisi saat itu. Biasanya spontan, tetapi justru memunculkan banyak sisi buruk dari karakter kita. Sedangkan responsif adalah sebuah tindakan merespon situasi dan kondisi yang kita hadapi dengan bijaksana. Jelas, dua hal ini, reaktif dan responsif, adalah hal yang sangat berbeda. Reaktif kita lakukan spontan, saat itu juga biasanya tanpa perhitungan dan mengedepankan emosi kita. Sedangkan responsif adalah sebuah tindakan yang diawali dengan kesabaran. Ini bukan hal yang mudah, tetapi setidaknya kita bisa melatih dan melakukannya. Sabar dapat kita awali dengan menghirup nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya secara perlahan. Hal ini bisa kita ulang 2-3 kali hingga kita merasa rileks dan nyaman. Ketika hal itu sudah terjadi, lalu kita kembali flashback, mengulang kembali kronologis yang terjadi atas situasi dan kondisi yang kita hadapi. Lalu perhatikan juga perasaan kita. Kita harus menamai perasaan kita dengan jelas. Apakah itu marah? Apakah itu jengkel? Khawatir, atau sedih, dan sebagainya.
ini harus kita namai dengan baik. Mencerna kronologisnya dengan jelas, lalu kita setelah itu bisa menimbang-nimbang apa yang sebaiknya kita lakukan. Sepertinya mudah untuk kita lakukan, bukan? Sabar merupakan sebuah tindakan yang perlu kita latih setiap saat. Hingga kita pada akhirnya bisa mudah melakukan ini di dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun hal yang kita lalui, situasi dan kondisi yang kita hadapi tidak mudah. Tetapi kita bisa terus bertahan, bahkan tidak mudah digoncang oleh ombak kehidupan yang besar sekalipun. Sabar bukan berarti diam. Sabar juga bukan berarti membiarkan ketidakadilan terjadi. Sabar merupakan tindakan awal agar kita tenang, sehingga kita dimampukan untuk bijaksana. Sabar merupakan tindakan awal yang juga mendatangkan damai sejahtera bagi sekitar kita saat situasi dan kondisi memburuk sekalipun. Sabar adalah sebuah pilihan untuk menghadirkan Allah dalam hati kita masing-masing dan membagikannya pada sekitar. Kiranya Allah menolong kita untuk terus bersabar menghadapi segala situasi. Mari kita bersatu di dalam doa kita untuk kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah yang Maha Baik, pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama mensyukuri karunia-Mu atas hari baru yang boleh Engkau karuniakan kepada kami hari ini. Saat ini sebelum kami mengawali kegiatan kami bersama-sama ingin membawa syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah dari tingkat RT sampai Presiden. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang membimbing mereka, Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga negara ini boleh mereka atur sebagaimana mestinya dengan baik. Saat ini kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dalam menangani pandemi ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga hati yang gembira ketika mereka boleh memperjuangkan dan boleh mendampingi serta mengobati pasien-pasien dalam segala penyakit dan tentunya juga bagi orang-orang yang menderita COVID. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang memberikan mereka hati yang pasrah kepadamu untuk terus menjalani hidup dalam masa pandemi ini. Kiranya Engkau memberikan juga kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari ke depan dengan penuh bijaksana. Kami berdoa bagi keluarga di Indonesia. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di Indonesia dengan segala permasalahannya. Kiranya Engkau memperkuat ikatan kasih di antara mereka, sehingga di negara ini boleh terlihat keluarga-keluarga yang penuh keharmonisan. Kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, boleh menjadikan kami saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh syafaat kami hari ini. Amin.
Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.